Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rauda Gadiranti dengan nomor NIM 7012112, Sistem Informasi kelas 4B dengan mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi dengan dosen pengampu Bapak Robi Setiawan, MSI. Di sini saya akan mempresentasikan tugas individu yang berjudul Project Management Office atau yang disingkat dengan PMO. Baiklah, langsung saja. Apakah kalian tahu tentang pengertian dari Project Management Office ini? Project Management Office adalah struktur dalam manajemen yang melakukan standarisasi proses yang berhubungan dengan proyek dan berkoordinasi dalam penggunaan sumber daya, metodologi, alat, dan teknik. Dan yang artinya PMO adalah divisi dalam kantor yang menentukan standar manajemen proyek. Tujuan PMO antara lain yang pertama, mengumpulkan, mengatur, dan mengintegrasikan data proyek bagi seluruh organisasi. Yang kedua, mengembangkan dan mempertahankan template bagi dokumen-dokumen proyek. Yang ketiga, mengembangkan atau mengkoordinasi pelatihan dalam berbagai topik manajemen. Yang keempat, mengembangkan dan menyediakan jalur karir formal bagi manajer proyek. Yang kelima, menyediakan jasa konsultasi manajemen proyek. Dan yang keenam, menyediakan struktur untuk menampung manajer proyek ketika sedang mengerjakan proyek atau di antara proyek. Jenis PMO. Terdapat 3 jenis PMO yang memiliki tingkatan kontrol berbeda terhadap proyek perusahaan. Di antaranya, 1. Direktif. PMO jenis ini memegang kontrol penuh dalam proyek perusahaan karena mengatur keberlangsungannya secara langsung. Tingkat kontrol yang dipegang PMO terhadap proyek perusahaan sangat tinggi. Yang kedua, suportif. PMO jenis ini mengambil peran sebagai konsultan terhadap proyek yang dilakukan perusahaan melalui pemberian pelatihan hingga akses informasi. Tingkat kontrol yang dipegang PMO jenis ini termasuk rendah. Yang ketiga, controlling. PMO jenis ini memberikan bantuan sambil memastikan bahwa setiap karyawan menggunakan tools, standar, serta proses pengerjaan proyek yang telah diberikan. Tingkat kontrol jenis PMO ini terhadap proyek perusahaan tergolong sedang. Skill PMO. Perhatian terhadap detail ketika penilaian sebuah proyek. Pekerjaan di bidang PMO harus memerhatikan secara detail untuk memastikan proyek yang sedang dan telah dikerjakan sesuai dengan misi perusahaan. Komunikasi. PMO akan berkomunikasi dengan banyak departemen ketika mengerjakan proyek. PMO harus bisa berkomunikasi dengan baik secara tertulis maupun verbal. Tidak hanya itu, kemampuan aktif listening pun harus digunakan untuk memahami kebutuhan orang lain. Manajemen proyek. Untuk membantu perusahaan mencapai goals-nya, pekerjaan di bidang PMO harus bisa memprioritaskan dan mengatur beragam proyek yang dikerjakan perusahaan. Visi yang baik. Ketika mengerjakan proyek, PMO dapat melihat goals jangka panjang dan jangka pendek perusahaan untuk membuat proyek tersebut sesuai yang dengan misi perusahaan. Organisasi. Kemampuan mengorganisir sangat dibutuhkan oleh PMO karena kamu harus melacak progres dari setiap proyek. Dengan kemampuan ini, kamu bisa mengorganisir data dan informasi penting supaya tidak berantakan ketika dibutuhkan. Problem solving. Ketika terjadi penundaan dalam timeline pengerjaan atau budget yang berlebihan, PMO dapat menggunakan kemampuan problem solving untuk mencari cara kreatif supaya perusahaan bisa kembali mengerjakan proyek sesuai dengan goals-nya. Manajemen risiko. PMO terkadang harus mengambil risiko dan mencoba ide baru supaya sebuah proyek bisa sukses. Di sisi lain,
Memiliki rencana cadangan pun dibutuhkan apabila ide baru tidak berjalan dengan baik. Tetap tenang dalam tekanan. PMO mengatur banyak tugas secara bersamaan dan juga dapat menghargai tantangan ketika mengerjakan proyek. Karena itu, PMO perlu bisa bereaksi dengan tenang dan tepat untuk mengatasi tantangan tersebut. Tugas dan tanggung jawab PMO. 1. Membentuk standar dan proses pengerjaan setiap proyek. 2. Menjaga transparansi dari setiap proyek untuk membantu perusahaan membuat keputusan yang efektif. 3. Mendesain proposal proyek. Yang keempat, membantu project manager dan anggota timnya dengan bantuan administratif dan operasional. Yang kelima, membantu melancarkan aliran informasi dan komunikasi dalam pengerjaan proyek. Yang keenam, melacak progres setiap proyek untuk memastikan perusahaan menyelesaikannya sesuai dengan budget, sumber daya, dan jadwal yang telah ditentukan. Yang ketujuh, memilih dan memprioritaskan proyek yang akan dikerjakan berdasarkan corporate strategi serta tujuan perusahaan. Yang kedelapan, memberikan cara dan template untuk mengerjakan proyek berdasarkan proyek-proyek sebelumnya yang sukses. Yang kesembilan, memfasilitasi tim proyek untuk mengaktifkan proses kerjanya serta memberikan mentoring dan coaching seputar pengerjaan proyek. Yang ke-10, mengatur dokumentasi dari pengerjaan proyek. Baiklah, selesai sudah tugas video individu saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.